Sambil bangkit diri dalam pujian ini. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
firman Tuhan pagi ini, amin. Haleluya. Selamat pagi, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan saat pagi hari ini. Kita adalah pujian berkata, tiba saatnya kami berkumpul. Haleluya. Berdiri di hadapan tata
berkata, hatiku percaya. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya.
Terima kasih kesempatan yang indah pagi ini. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan pagi ini boleh menjadi dupa yang harum, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan. Untuk itu sebelum kami mendengarkan, mari jamaah pribadi lepas pribadi, sucikan, kuduskan, rendahkan hati kami, terangi, berikan hikmat yang dalam. Sehingga apa yang di Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu sebentar, melalui firman-Mu kami boleh ada kekuatan, kesembuhan, pengharapan yang indah, keselamatan, sukacita dan damai sejahtera. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu hamba-Mu yang akan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada roh-roh jahat, segala kuasa gelap yang ada di hati dan pikiran kami, kami usir, kami tangking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari hati dan pikiran kami, bahkan ruangan ini dikuduskan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu dong. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini? Ada sukacita di rumah Tuhan? Puji Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan Maret 2021 dan kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan daripada Tuhan. Siapa yang rasakan kemurahan Tuhan sepanjang minggu? Angkat tangan dong. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya. Nanti kita akan perhatikan bersama dan kita akan pelajari bersama-sama. Puji Tuhan. Kita baca tema ini bersama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dibangun untuk membangun. Belum semua, yang lain masih lihat kanan kiri ya. Saya mau saudara, mari menit-menit ke depan saudara konsentrasi. Kita dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita baca tema ini. 1, 2, 3. Dibangun untuk membangun rumah Tuhan. Beberapa minggu ini saya selalu berbicara tentang kita anak Tuhan bagaikan bangunan yang sedang dibentuk. Kita seperti bangunan yang sedang dibangun. Nah, dalam pembangunan diri kita, membangun hidup Kristen kita, membangun pribadi kita, itu memiliki tujuan. Katakan tujuan. Belum semua, katakan tujuan. Jadi bangunan itu dibangun dengan tujuan adalah membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan di sini bukan secara fisik gereja, bukan secara apa yang kita lihat. Tetapi ada ayat firman Tuhan berkata, engkaulah bait Roh Kudus dan Tuhan mau tinggal di dalamnya. Katakan amin saudara. Jadi bangunan yang dimaksud adalah diri kita. Kita adalah bangunan yang sedang dibangun, menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tetapi jujur saudara, ada banyak orang Kristen sekarang memiliki bangunan rohani yang rusak. Kenapa saudara? Karena mereka membangun asal-asal. Mereka membangun dengan dasar yang salah. Nah, oleh sebab itu hari ini saya akan berbicara sesuatu yang biasa kita lakukan. Apa itu saudara? Coba next. Saya akan berbicara tentang dosa. Katakan dosa. Siapa yang satu minggu ini buat dosa? Angkat tangan. Pak, puji Tuhan Pak. 1 minggu ini saya tidak berdosa sama sekali. Ada begitu? Ya, arti dosa yang pertama adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Perhatikan di sini saudara, orang selalu berbuat dosa, betul nggak? Halo, ngaku aja saudara. Saudara lakukan dosa sepanjang minggu?
Iyalah, ngaku aja saudara, nggak apa-apa saudara. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membangun diri kita untuk membangun kerajaan Allah. Nah, dimulai dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang sering kita lakukan. Yang pertama saya akan berbicara tentang habitat atau kebiasaan. Hal-hal yang kita lakukan dalam hidup ini, yang pertama bicara tentang dosa. Dan arti dosa selalu berhubungan dengan Tuhan. Anda berdosa dengan Tuhan. Anda berdosa dengan sesama sebenarnya ada kaitannya dengan Tuhan. Benar nggak saudara ya? Jadi arti dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Dosa itu ada ketika kita melawan Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, dosa pertama di dunia itu apa? Hah? Dosa pertama yang dilakukan manusia di dunia, dosa apa saudara? Hah? Halo? Di Taman Eden apa yang dilakukan? Hah? Makan buah, pengetahuan baik dan itu sudah dosa, saudara. Melanggar hukum Tuhan, akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Tadinya karena kemuliaan mereka nggak sadar kalau mereka telanjang. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dan itu adalah melanggar hukum Tuhan atau agama. Ya. Yang kedua adalah perbuatan salah terhadap orang tua, adat, negara. Perbuatan itu dapat dianggap sebagai dosa besar terhadap dosa dan bangsa dan seterusnya. Ada kata dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Saudara ingat ya, Taman Eden diciptakan Tuhan itu luar biasa indah. Luar biasa bagus sekali. Tempat yang harusnya kita diami. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak bisa kompromi yang dengan namanya dosa. Halo? Halo? Coba saudara mulai deh. Ini kan baru bulan Maret ya. Sepanjang 2021 banyakkan mana dosa atau menyenangkan hati Tuhan? Saudara, saya rasa saudara, ini saya saudara. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, yang suci akan lebih suci, yang kudus akan lebih kudus, tetapi yang berdosa akan terus melakukan dosa. Sekarang saudara ada di kelompok mana? Orang-orang yang selalu melanggar perintah Tuhan, atau justru orang-orang yang sering dan selalu melakukan apa yang Tuhan mau? Katakan amin saudara. Saya berdoa supaya kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu arti dosa. Next. Wah keren banget ini. PowerPoint-nya bukan saya yang bikin. Saya cuma kasih konsep, ada adik saya yang bikin. Wah keren saudara. Jadi kelihatan. Kelihatan nggak saudara? Biasanya hurufnya kecil-kecil. Ini bikinnya bagus. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 4, perhatikan. Setiap orang yang berbuat apa? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah apa? Hukumnya ada, ketetapannya ada, syaratnya ada, tetapi kita terus melanggar hukum Tuhan. Makanya saya selalu berkata begini, kalau saudara melakukan dosa, Anda tahu nggak itu dosa? Kenapa dilakukan? Tahu Pak, saya tahu ini salah, tapi mau bagaimana lagi? Benar nggak? Selalu alasannya begitu, ya saya kan cuma manusia biasa. Justru itu adalah suara setan. Kalau Anda berkata saya hanya manusia biasa, itulah iblis. Bukankah iblis dengan kata-kata yang sama berkata di Taman Eden, nggak apa-apa. Betul? Tapi ini kan buah yang dilarang. It's okay, no problem. Halo? Terserah. Suara mana yang saudara mau dengar? Perintah yang mana yang engkau mau taati? Suara Tuhan, makanya saudara lihat deh di film-film, itu selalu ada kayak
Yang lucu-lucunya gini, ketika orang mau lakukan, ketika orang lagi lihat, lalu ada muncul setannya, gitu ya. Pernah saudara nonton ya di TV ya? Setannya berkata, ya terus. Puji Tuhan diimbangi dengan malaikat yang keluar, Pak. Ya kan? Malaikatnya berkata, jangan, nggak boleh, dosa tuh. Tetapi keputusan ada di tangan kita. Nggak ada amin ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar. Boleh langgar lampu merah nggak? Hah? Tapi banyak yang lakukan ya. Apalagi daerah Priuk. Kemarin saya ada pelayanan di daerah Jakarta Timur, hampir ke Bogor. Tahu-tahu rupanya kendaraan yang saya tumpangi, saya naik Grab, naik Gokar kalau nggak salah. Iya, Gokar, bukan orang sini, saudara. Sampai di keluaran Cakung situ karena mau naik tol, dia bingung, Pak, ini maju apa mundur, Pak? Maju apa mundur? Saya bingung, Pak. Lampunya merah tapi kok semua jalan. Saya bilang, inilah Tanjung Priuk. Saya bilang, kelebihan dari Tanjung Priuk itu, lampu merah nggak berarti di sini. Betul? Haleluya. Haleluya, ngaku aja supaya ringan, saudara. Saudara juga lakukan hal yang sama kan? Ikut ramenya nggak jalan-jalan, padahal merah. Coba katakan kanan kiri, jangan-jangan kamu melanggar, saudara. Melanggar, dan itu adalah dosa. Next. Coba buka sekarang. Yohanes 8 ayat 34-35. Kata Yesus kepada mereka, perhatikan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah saudara, saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, Alkitab menceritakan tentang dua hamba. Yang satu hamba dosa, yang satu hamba kebenaran. Saya tidak katakan Anda keluar dari gereja ini, Anda anti dosa, tidak. Kita justru diperhadapkan dengan dosa, dia perhadapkan dengan tawaran. Tetapi kira-kira kita lakukan yang mana? Menjadi hamba dosa, arti hamba nanti terikat, dibelenggu oleh dosa, atau sebaliknya, kita menjadi hamba hamba kebenaran. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam, halo saudara baca nggak? Tidak tetap tinggal dalam apa? Rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Judul dari renungan kita hari ini adalah membangun diri untuk kerajaan Allah. Kalau rumah, kalau kita disebut anak, adalah anak yang melakukan kebenaran. Tetapi hamba dosa tinggalnya di luar. Saudara mau ada di dalam apa di luar? Di luar ada kertak gigi. Coba buka Matius 7, nggak ada di sini. Ayat 23. Matius 7 ayat 23 coba. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, perhatikan, aku tidak pernah mengenal kamu. Lihat kata ini, enyah. Halo, katanya itu artinya apa? Anda diusir, Anda dikeluarin, Anda nggak termasuk hitungan. 5 darah anak bodoh, 5 darah anak bijaksana. Yang bijaksana ada dalam pesta bersama tuannya, bersama mempelai. Tetapi yang bodoh ada di luar. Anda mau di dalam apa di luar? Kalau Anda mau di dalam, jadilah hamba kebenaran. Saya tahu hidup dalam dunia ini gak gampang, saudara. Betul.
Ada banyak tawaran-tawaran dunia. Ada banyak hal-hal duniawi yang ingin menarik perhatian dan pikiran, bahkan hati kita mau diambil. Tapi kalau saudara mau melakukan kehendak Tuhan, Anda tahu itu salah, Anda tahu itu dosa, jangan. Udah tahu salah, udah tahu nggak benar, terus dilakukan. Mau sampai kapan, saudara? Mau sampai kapan? Saya aja greget dong. Gemes. Lihat anak Tuhan jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Mau sampai kapan, saudara? Halo? Ada haleluya? Ada haleluya? Coba balik lagi. Next sekarang, yang kedua. Nah, nah. Ini gambarnya lihat nggak? Lihat nggak? Kelihatan? Jelas nggak? Ini dosa nggak? Yang satu berpelukan, tapi yang dipeluk pegang tangan orang lain. Halo? Bapak-bapak, kalau engkau berpelukan hanya istri ya. Jangan peluk istri orang lain. Jangan pegang tangan wanita lain. Pak, nggak ada suaranya. Pak, oh nggak ada lagi. Emang kalau udah ngomong dosa udah diem semuanya. Pak, cuma Pak Yakob haleluya itu pun lama. Haleluya Pak Yakob, ya iya. Puji Tuhan sekarang saya jomblo, saudara. Tapi bukan berarti saya macam-macam, saudara. Nih, dosa tuh kayak begitu tuh. Bahkan di tengah, di sebelah istrinya masih aja selingkuh. Gila gak, saudara? Hati-hati, saudara. Coba dilihat baik-baik. Jangan sampai ada gereja Tuhan di tempat ini kayak begini ya. Saudara hidup dalam dosa. Ayo gambar berikutnya deh. Ini apa? Gambar apa? Ingat nggak? Hah? Kain dan? Ini dosa apa ini? Cemburu. Jealous. Mana Ibu Eva ya? Bu Eva Umbu mana? Fah, jujur Fah ya. Pelayanan kamu tuh waktu hari Selasa ya. Selasa tuh, sampaikan firman sangat memberkati luar biasa. Saudara tahu apa yang disampaikan, makanya saudara ikut. Yang lain pelongo-pelongo, ikut saudara. Ikut Zoom. Daripada kuotanya cuma lihat Facebook, ngeliatin orang, lihat artis, mendingan ikut fellowship, dengar firman. Firmannya luar biasa, hari Selasa berbicara mengalah. Saudara suka mengalah nggak? Oh ini hak saya Pak, nggak bisa, saya harus perjuangkan Allah. Abraham dengan Lot dia kasih ponakan yang kamu pilih duluan. Yang mana kira-kira yang kamu mau pergi, silakan. Itu lembah Yarden itu sangat subur saudara. Dengan kasat mata si Lot akan lihat, ya pastilah lembah Yarden lebih bagus. Tapi seorang seorang paman mengalah. Tapi Lot gak tahu justru di lembah Yarden ada kota yang namanya Sodom dan Gomora. Ngalah saudara. Ngalah. Saudara mau ngalah? Ngalah mau ngalah? Oh, aminnya dikit ya. Hari ini kok gak enak benar kayaknya. Betul? Lihat itu. Seorang kakak bisa membunuh adiknya. Hanya dengan cemburu. Cemburu buta. Hati-hati dengan cemburu buta, saudara. Udah cemburu, buta. Buta artinya apa? Buta artinya apa? Nggak lihat. Tapi orang bisa mata apa? Mata gelap. Pikiran bisa pendek gara-gara cemburu. Next. Yang kedua, tadi udah tahu ya, dosa
Itu apa? Nah sekarang kalau saudara terus melakukan dosa, akibatnya, ada akibatnya. Berikut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa, sama-sama katakan apa? Maut. Dan ini nggak bisa disangkal, saudara. Anda terus lakukan dosa, Anda terus ada dalam dosa, Anda terikat oleh dosa, ujung-ujungnya adalah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah apa? Ialah apa, saudara? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Akibat dosa adalah maut, tapi haleluya. Tapi puji Tuhan, kita menerima anugerah daripada Tuhan. Saudara kalau mau bilang kematian, nggak usah orang yang di luar sana. Orang gereja paling banyak cepat mati, saudara. Dan mati dihukum Tuhan. Kenapa? Jujur saudara, ada banyak kali dosa lebih banyak dilakukan orang-orang gereja. Saya berani katakan nih begini. Karena sebenarnya firman itu datang buat kita. Firman memurnikan hidup kita. Katakan amin, saudara. Next. Akibat dosa apa? Nah, saya suka ini, saudara. Perhatikan ya. Ada 2 ayat yang menjelaskan tentang akibat dosa. Dalam Yakobus 2 ayat 10 berkata begini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, perhatikan ya. Tetapi mengabaikan berapa? Mengabaikan berapa? Cuma 1. Dengar ya, saya selalu katakan gini, menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan gereja yang sempurna. Katakan sempurna. Katakan sempurna. Kata sempurna berarti tidak boleh ada cacat. Ayatnya berkata, barang siapa menuruti seluruh hukum, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, sama-sama katakan, ia bersalah terhadap seluruh. Jadi semua dilakukan, satu saja tidak dilakukan, Anda tidak dikatakan sempurna. Setuju nggak saudara? Jadi betapa gereja Tuhan harus benar-benar sempurna. Ini nggak main-main saudara. Lalu dijelaskan begini, coba lihat ayat selanjutnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu melanggar hukum. Jadi satu dilakukan, satu tidak dilakukan, sama juga bohong. Jadi hukum itu harus semuanya dilakukan. Katakan semuanya. Sekali lagi katakan semuanya. Jadi akibat dosa adalah tidak memilih-milih. Yo yang satu enakan ini Pak, yang ini nggak bisa, nggak boleh. Semuanya dalam satu keutuhan. Kalau tidak, satu dilakukan, satu tidak dilakukan, Anda melanggar hukum. Katakan amin. Yang berikutnya. Next. Nah, solusinya apa? Ada solusi dong. Amin. Saudara mau solusinya? Lihat. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Solusi untuk mengatasi dosa, dia yang benar dijadikan berdosa. Dia yang tidak salah dijadikan salah. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya saudara yang miskin menjadi kaya. Apa artinya? Solusi untuk mengatasi dosa cuma satu. Datang kepada Yesus. Katakan datang kepada Yesus. Seorang anak yang terhilang adalah anak yang merasa tadinya diri itu benar. Dia ambil haknya, dia ambil harta orang tuanya.
Alkitab berkata dia berfoya-foya. Dia lakukan apa saja, bukankah itu kita? Ketika kita ada di luar Yesus, kita lakukan apa saja sesuka hati kita. Kita lakukan dosa, kita hidup dalam dosa. Kita terikat oleh dosa. Sampai kita bertemu Sang Juru Selamat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia menerima kita bukan ada apanya, tapi apa adanya. Hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan saya dan saudara. Kita yang tadinya dikurung, kita tidak punya kuasa untuk melepaskan segala ikatan dosa. Pagi hari ini saya ada berita bagus. Alkitab berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita. Makanya datang kepada Tuhan, saudara. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan. Karena di dalamnya dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Siapa di dunia ini yang berani menanggung seluruh dosa umat manusia? Nggak ada, saudara. Selain pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita berdosa, ya. Kita hidup dalam dosa, benar. Tapi itu bisa dilepaskan ketika kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, Anda datang bukan mencari saya sebagai gembala. Anda datang bukan karena Anda ingin melihat dan dilihat. Tetapi engkau datang karena engkau memiliki keperluan. Engkau butuh Tuhan Yesus. Engkau butuh Dia yang selalu menolong kita, yang melepaskan kita. Tidak ada juru selamat lain di dunia ini, di muka bumi ini, yang sanggup melepaskan dosa selain pribadi Tuhan Yesus Kristus. Anda datang pada alamat yang tepat pagi hari ini. Kita nggak banyak secara jumlah, tetapi saya sangat bersuka cita setiap kali saya buka pintu gereja. Ada jiwa-jiwa yang datang mencari Tuhan di tempat ini. Gereja kita tidak ada di pinggir jalan. Gereja kita tidak punya promosi yang hebat. Kita hanya lakukan apa yang kita bisa lakukan di gereja ini. Selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Karena kita berkata di mana nama Tuhan ditinggikan, Dia yang menarik banyak orang datang ke tempat ini. Dan saya percaya kedatanganmu hari ini tidak sia-sia. Tuhan ada bagi saya dan saudara. Saudara mau diampuni dosamu, angkat tangan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya.